Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva Firnanda Rizky, nomor BP 18 0107 2027 dari kelas 3A D3 Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada kantor akuntan publik Armen Budiman Rekan. Hal yang melatar belakangi saya memilih kantor akuntan publik sebagai tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan bagi saya, yaitu dengan praktek kerja lapangan di kantor akuntan publik, saya bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh semasa perkuliahan. Selain itu, kantor akuntan publik Armen Budiman Rekan merupakan salah satu kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kantor akuntan publik Armen Budiman Rekan juga memiliki cukup banyak klien, meliputi perusahaan dalam negeri dan juga perusahaan asing, sehingga memungkinkan saya untuk dapat memperoleh ilmu dan pengalaman kerja selama kegiatan praktek kerja lapangan di kantor akuntan publik Armen Budiman Rekan. Tujuan praktek kerja lapangan: melalui praktek kerja lapangan diharapkan mampu menerapkan ilmu-ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke dunia kerja dan mendapatkan ilmu serta pengalaman baru di dalam dunia kerja. Manfaat praktek kerja lapangan yaitu antara lain untuk mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja, dan menambah wawasan tentang dunia kerja. Sistematika penulisan. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang pelaksanaan, tujuan pelaksanaan, manfaat pelaksanaan, dan sistematika penulisan dalam praktek kerja lapangan. Bab 2. Profil entitas. Bab ini membahas mengenai informasi tentang gambaran umum entitas yang meliputi sejarah singkat, struktur organisasi pada kantor akuntan publik Armen Budiman Rekan. Bab 3. Pelaksanaan kegiatan. Bab ini membahas mengenai kegiatan atau aktivitas selama pelaksanaan PKL. Bab 4. Pembelajaran yang diperoleh. Bab ini membahas mengenai pelajaran yang diperoleh selama melaksanakan praktik kerja lapangan dan refleksi diri terkait pelaksanaan praktik kerja lapangan di kantor akuntan publik Armen Budiman Rekan. Bab 5. Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pelaksanaan praktik kerja lapangan dan rekomendasi yang baik bagi kantor akuntan publik maupun jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya, profil entitas. Yang pertama yaitu sejarah kantor akuntan publik Armen Budiman Rekan. Kantor akuntan publik Armen Budiman Rekan didirikan pada bulan Januari 2008 dengan izin menjalankan praktisi akuntan publik. Kantor akuntan publik ini memiliki 3 rekan, yaitu Armen El Daulay, Budiman Arozik, dan Wahyu Darmawan. Selain itu, kantor akuntan publik juga memiliki 8 orang karyawan tetap, yaitu 6 orang staf audit, 1 orang tenaga administrasi, dan 1 orang office boy. Selanjutnya, profil entitas. Kantor akuntan publik Armen Budiman Rekan beralamat di Gedung Geraha Sekti, Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Gedong Turu, Tebet, Jakarta Selatan. Kantor akuntan publik Armen Budiman Rekan adalah sebuah asosiasi dengan rekan-rekannya sebagai berikut: Wahyu Darmawan sebagai managing partner, Budiman Arozik sebagai audit partner, dan Armen El Daulay sebagai audit partner. Selanjutnya, bidang keahlian. Bidang-bidang keahlian pada kantor akuntan publik Armen Budiman Rekan antara lain auditing, akuntansi, dan pelayanan pajak. Selanjutnya yaitu struktur organisasi kantor akuntan publik Armen Budiman Rekan. Yang pertama yaitu managing partner atau pimpinan rekan. Tugas dari pimpinan rekan memiliki tanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional kantor akuntan publik. Pimpinan rekan menduduki jabatan tertinggi di dalam badan usaha tersebut dan bertugas dalam menandatangani laporan audit dan manajemen letter. Selanjutnya ada sekretaris. Untuk sekretaris sendiri memiliki tanggung jawab dalam membantu kelancaran administrasi kantor akuntan publik, seperti menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan, mengurus surat masuk dan keluar, serta membantu manajemen dalam menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan operasional kantor akuntan publik. Selanjutnya ada senior auditor. Senior auditor memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan audit dan mengusahakan biaya serta waktu audit sesuai dengan rencana. Selain itu, senior auditor juga bertugas mengarahkan dan mereview pekerjaan asisten. Yang terakhir yaitu ada asisten. Asisten memiliki tanggung jawab sebagai petugas yang terjun langsung ke lapangan dalam proses audit dan mendokumentasikan seluruh pekerjaan audit yang dilakukan. Selanjutnya, kegiatan praktik kerja lapangan.
Untuk yang pertama yaitu gambaran kegiatan praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan pada kantor akuntan publik Armen Budiman dan rekan dilaksanakan pada awal semester 6 selama 3 bulan, dimulai dari tanggal 8 Februari sampai tanggal 30 April 2021. Selama melaksanakan praktek kerja lapangan di kantor akuntan publik Armen Budiman dan rekan, saya ditempatkan sebagai asisten auditor. Saat pelaksanaan praktek kerja lapangan, saya juga diikut sertakan dalam sebuah tim untuk melakukan audit di perusahaan, dan saya juga ikut melakukan audit di beberapa perusahaan. Selanjutnya, uraian kegiatan praktek kerja lapangan. Selama pelaksanaan praktek kerja lapangan di kantor akuntan publik Armen Budiman dan rekan, saya dipercayakan untuk melakukan audit pada 2 perusahaan. Untuk perusahaan yang pertama yaitu PT MDFR. Pada perusahaan ini merupakan perusahaan pemasok peralatan industri yang memiliki 4 cabang, yaitu di Jakarta, Tangerang, Surabaya, dan Medan. Perusahaan ini beralamat di Jakarta Pusat. Pada perusahaan ini, saya dipercayakan untuk mengerjakan akun-akun perusahaan per tanggal 31 Desember 2020 yang terdiri dari akun kas dan bank, akun piutang, akun uang muka, akun pajak, akun modal pemilik, akun piutang, akun utang, dan akun biaya lain-lain. Untuk perusahaan yang kedua yaitu PT BKT Group. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan batubara. Perusahaan ini berasal dari India, yang mana perusahaan ini terdiri dari beberapa macam anak perusahaan yang membentuk sebuah grup. Perusahaan ini beralamat di Jakarta Selatan. Pada perusahaan ini, saya dipercayakan untuk mengerjakan akun-akun perusahaan, yaitu antara lain akun kas dan bank, akun pajak, modal pemilik, piutang, dan hutang. Selanjutnya bab 4, pembelajaran yang diperoleh. Yang pertama itu hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat terhadap pekerjaan selama praktek kerja lapangan, yaitu antara lain yang pertama yaitu sarana mengetahui dan mempelajari proses kerja perusahaan. Yang kedua, sarana mengaplikasikan ilmu di perkuliahan ke dunia kerja. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri untuk dapat berkembang dan menjadi profesional. Dan yang keempat, memperoleh keterampilan. Selanjutnya, manfaat praktek kerja lapangan terhadap pengembangan soft skill dan evaluasi kekurangan soft skill yang dimiliki. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, mampu bekerja sama dalam tim dalam artian membangun hubungan baik dengan rekan kerja dan juga saling berkontribusi. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas, keterampilan, dan kreativitas. Selanjutnya, manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif. Itu yang pertama, mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi manajemen perusahaan. Yang kedua, membentuk pola pikir agar terkonstruktif baik serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja. Selanjutnya, kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalaman di tempat praktek kerja lapangan. Yang pertama yaitu untuk berusaha untuk disiplin dan menjaga etika selama praktek kerja lapangan. Yang kedua, jalin komunikasi yang baik selama praktek kerja lapangan. Yang ketiga, jangan malu untuk bertanya, meminta saran dan arahan. Yang keempat, tunjukkan kemampuan. Yang kelima, jaga sikap dan perilaku. Yang terakhir, yaitu perbaikan atau pengembangan diri. Yang pertama, belajar dari kesalahan. Yang kedua, berusaha melakukan hal-hal baik. Yang ketiga, terbuka dalam menerima saran dan kritikan orang lain. Dan yang terakhir, tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Baiklah, sekian presentasi laporan praktek kerja lapangan pada kantor akuntan publik Armen Budiman dan rekan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.